Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita istirahat, minum air, sambil kita mengingat-ingat kembali kajian-kajian yang mungkin sudah sering kita dengarkan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita sering mengingatnya biar nambah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Faslun, ini fasal. Wal mashu alal hufaini jaizun. Itu ya. Wah, ini berarti bab tentang hufan. Oh, sepatu ya. Apa namanya itu? Muzah ya. Atau sepatu. Jadi ada orang yang memakai sepatu mengusap, wal mashu mengusap ala hufain, dua sepatu jaizun, itu boleh ya. Jadi ini bab tentang memakai sepatu. Sepatunya bukan sepatu yang kita pakai, Pak. Ini memang kajian ini memang sebenarnya bukan di kita sebenarnya ya. Tapi biasanya lebih sering itu di daerah-daerah Jazirah Arab lah. Di Syria atau di Lebanon atau Timur Tengah intinya. Karena di sana itu kan sering perjalanan jauh. Udaranya dingin, sedingin-dinginnya biasanya dingin sekali, kadang-kadang panas juga, panasnya luar biasa. Orang-orang sana itu biasanya memakai sepatu yang tipis, Pak. Kalau kaos kaki tapi yang tebel lah gitu. Ada yang transparan, juga ada yang enggak transparan, tapi intinya emang enggak bisa air masuk lah, kuat, kenceng, anget. Bukan kaos kaki yang kita ya, bukan. Kalau itu kan masih tembus air. Jadi ini khofnya ini kaos kaki yang memang dibikin khusus untuk melindungi kaki dari panas atau dari dingin, untuk misalkan perjalanan jauh. Biasanya di daerah-daerah Jazirah Arab itu sering, karena memang di sana emang udaranya mendukung seperti itu. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Indonesia dingin enggak gitu ya, Pak. Anget panas juga enggak kan gitu. Masih sedang-sedang lah itu. Kalau di sana kan Masya Allah. Nah ini dipakai itu. Makanya nih agama selalu memudahkan lah. Jadi agama itu mudah ya, Pak. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin ribet. Jangan gara-gara sakit kita nggak ibadah, itu nggak bisa. Karena yang namanya sholat, ibadah ya wajib. Kalau memang nggak bisa berdiri, sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, sambil berbaring. Kalau nggak bisa berbaring bisa gitu maksudnya. Terus nggak bisa gerakin ya dengan kedipan mata, gitu, dengan kreteknya hati. Kalau nggak bisa juga disolati, kan gampang gitu kan. Jadi, makanya sebelum hal itu terjadi ya kita harus perbanyak amal. Jangan dikasih muda, kita dikasih sehat, dikasih longgar waktunya, malas ibadah. Mau kapan lagi sih kan gitu. Nanti 5 tahun yang akan datang kalau masih hidup, 10 tahun yang akan datang kalau masih hidup, udah beda, Pak, udah jauh beda. Udah jauh beda, mata udah rabun, tangan udah banyak pegelnya, kaki udah pinggang apalagi. Bangun tidur bukannya seger malah pada sakit gitu ya nanti itu. Mumpung sekarang kita masih dikasihkan oleh Allah kesehatan yang sempurna, sehat badannya, ayo pergunakan kita untuk beribadah kepada Allah. Kapan nanti saya mah ibadahnya tua. Iya kalau nyampe tua. Iya kalau tuanya kita punya kekuatan, tidak diberikan kesakitan. Makanya giliran udah tua alasannya ada lagi kan. Nah, makanya mudah-mudahan ya dengan kita hadir di majelis ini setiap minggunya, iman kita semakin kuat lah. Iman kita semakin terpompa, termotivasi, sehingga bukan malah melemah, justru malah semangat luar biasa. Seperti bulan Agustus ya, semangatnya 45 merdeka kan.
Wal mashu dan mengusap ala khufaini di atas dua sepatu ya, sepatu yang tipis, jaiz itu boleh, itu dibolehkan. Fil wudu'i di dalam kita berwudu. Nah, jadi ini boleh tapi wudu. Selainnya nggak boleh. Ini juga di sini bisa terjadi kalau kondisi perang mungkin kayak tentara gitu ya, yang kondisinya nggak bisa copot sepatu kan, mungkin perang, takut ada musuh, mungkin sholatnya harus terburu-buru. Nah, jadi akhirnya mungkin sepatunya nggak dicopot. Tapi syarat-syaratnya nanti ada lah. Sepatu yang seperti apa itu nanti akan dibahas selanjutnya. Fil wudu di dalam wudu. Nah ini orang-orang yang berwudu boleh. La fi husli fardin, tapi tidak untuk orang yang mandi wajib. Jadi kalau mandi wajib enggak, copot sepatunya, copot gitu. Jadi untuk mandi wajib ya dicopot, harus karena ya kalau namanya mandi kan membasuh. Yang namanya membasuh kan enggak kalau ini kan mengusap. Jadi kalau mengusap dengan membasuh kan beda. Nah, ini namanya ngusap. Kalau membasuh kan berarti kan dikucurin atau di ini. Jadi makanya harus dicopot. Kadang-kadang ada Pak yang lain itu mandi itu tetap Pak dipakai Pak, ada yang seperti itu. Bahkan saya dulu pernah ada yang lihat pakai sepatu biasa, ada yang pakai khuf, yang khuf juga. Itu kan masya Allah pemahaman salah. Saya nggak tahu lah ngajinya dia seperti apa ya. Syarat-syaratnya juga seperti yang nggak tahu. Kalau kita Imam Syafi'i ya jelas. Jadi kalau wudu boleh, kalau selain daripada itu misalkan mandi wajib ya dicopot. Atau naflin juga yang sunnah ini ya. Mandi sunnah juga dicopot. Wala fi izalati najasati, dan juga dalam kita menghilangkan najis. Ya, jelas kalau menghilangkan najis juga ya harus ya dibasuh, bukan diusap kan gitu. Paham ya? Jadi ini kalau kita pakai sepatu yang tipis, nanti kan diusap-usap aja. Jadi kalau wudu tuh nggak usah dikucurin, nggak usah dicopot sepatunya kan gitu. Tapi di dalam wudu, kalau di dalam kita mandi atau mandi sunnah, mandi wajib atau menghilangkan najis, tetap harus dicopot dan dibersihkan sesuai dengan aturannya. Walau ajnaba, nah termasuk juga junub itu. Au damiyat, atau juga keluar darahnya. Rijluhu, siapa orang itu? Kakinya ya. Kakinya orang tersebut junub atau juga kakinya keluar darah ya harus juga dibasuh, bukan diusap. Masa ya orang junub diusap-usap? Pengertiannya seperti itu. Jadi kalau misalkan junub ya resiko lah, harus dicopot dan harus dibasuh. Kecuali ada terkecualian, misalkan junub memang tidak ada air, itu lain lagi. Ya. Faradal mas hal badalan. Nah, ini juga kalau misalkan mengganti ya, mengusapnya mengganti huslin rizli kaki, apa namanya itu? Mengusap muzahnya itu, jadi menghendaki diganti dengan sesuatu ya tentunya nggak bisa juga lah. Jadi tetap harus memakai air, maksudnya begitu. Jadi kalau mengusap masa bagian kaki yang dibungkus oleh muzah itu atau sepatu itu ya tetap harus dicopot dan dibasuh, itu maksudnya. Maksudnya begitu. Maka mengusapnya lam yajuz laili la budala minal husli. Maka hukumnya tidak boleh kalau hanya mengusap saja, karena yang namanya janabah, yang namanya darah itu tetap harus dibasuh. La budala minal husli. Oh, ini malah wajib lagi nih. Maka hukumnya menjadi wajib untuk mencucinya atau membasuhnya.
Itu. Paham ya? Ini pelajaran emang agak ini Pak. Karena emang ini kita nggak sering jalani ini. Jadi dengerin aja lah ya. Siapa tahu nanti ada yang ikut jihad nanti di Afghanistan, Syria. Ya, siapa tahu dari sini ada yang mau ke sana. Mas'ara qauluhu jaizun. Ini syarah disyaratkan oleh qaul ya. Jadi para musannif ini yang dimaksud dengan jaiz yang diamakan dengan boleh adalah husla rizlaini abdullu minal mashi. Tapi tetap sesungguhnya husla rizlaini adalah membasuh gitu ya. Itu lebih baik abdullu minal, itu lebih baik daripada mengusap. Kalau ada kesempatan memang kita bisa membasuhnya ya dibasuh saja. Itu kan kadang-kadang kan terkecualian lah. Misalkan kalau kita mau dalam satu perjalanan kita sangat jauh, sudah sangat lelah, kakinya sudah ada bengkak-bengkak, kedinginan, udaranya sangat dingin, kalau kesentuh air nanti bisa kenapa-napa, ya itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau emang masih bisa jalani untuk dibasuh ya dibasuh saja. Itu lebih afdal. Anna husla rijlaini afdalu minal maski. Jadi lebih utama lagi adalah husla atau membasuhnya, bukan dengan mengusapnya. Jadi kadang-kadang kan mentang-mentang hukumnya seperti itu ya udahlah pokoknya diusap tidak. Kalau yang masih mampu ya jalani. Jangan gara-gara hukum seperti itu terus menghilangkan keafdolan. Nah, itu tidak boleh. Jadi syarat-syarat daripada atau sepatunya ya tentunya harus tidak tembus air. Jadi bentuknya tuh kayak tipis Pak, kayak kulit lah. Kalau di sana kan pakainya kulit ya, kulit yang keras, kulit yang nggak tembus, masih nggak tembus, nggak tembus air. Jadi kalau masih tembus nggak boleh. Dan itu kaos kakinya itu, kaos kaki sepatu itu ya, itu harus ngelewatin daripada mata kaki. Jangan di bawah mata kaki, harus lewat. Dan juga harus tidak tembus air atau hangat. Jadi kalau masih tembus, kalau tidak ingin berarti kan dipertanyakan itu ke soalnya itu. Wa innama yajuzu mashul khufaitain. Wa innama yajuzu mashul khufaini lihaduhuma faqad illa ayakuna faidah ukhra bisalasatin syara'id. Ini hukum daripada mengusap itu ya harus dua-duanya. Yajuzu mashul khufaini. Jadi dua-duanya nggak boleh satu-satu Pak. Jadi satunya diusap, satunya enggak boleh, harus dua-duanya juga diusap. Kecuali memang tidak ada satunya. Karena ada kan orang yang satunya enggak ada kan ada. Kalau kakinya enggak ada mah enggak apa-apa. Kalau kakinya ada ya harus dua-duanya. Liahaduhuma faqad bila ayakuna faidal ukhra. Jadi kalau memang kakinya ada dua-duanya harus diusap. Kalau salah satunya enggak bisa. Kalau memang tidak memiliki yang lainnya itu yang lain lagi lah itu kan. Jadi memang enggak apa namanya, kalau enggak ada enggak apa-apa. Jadi boleh, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jaiz. Tapi ada syarat-syaratnya, bisalah sati syara'ita. Jadi ada syarat, ada 3 syarat yang harus dipenuhi apabila kita mau menjalankan yang boleh tadi itu, yang jaiz itu ya. Yabtadi'a, yang pertama adalah lubsahuma ba'da kamali thaharah. Yang pertama itu adalah apa? Harus suci dari thaharah, sempurna dulu itu bersucinya. Jadi harus suci, jangan sampai nanti kebalik tuh. Kita mau pakai hal seperti itu tapi enggak suci dulu, itu enggak bisa. Itu enggak boleh. Jadi memang harus setelah ba'da kamali thaharah. Jadi setelah kita kamal sempurna at-thaharati sesuci. Itu ya. Hati-hati nanti.
Ini belum suci udah pakai, batal semuanya nanti. Falau ghasala rijlan wal basaha kufaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Nah, ini malah lagi nih. Jadi kalau misalkan kita membasuh kaki rijlan wal basaha, terus kita memakai sepatu ya, dua-duanya, terus kita thumma fa'ala bil ukhra, terus kita memakai. Nah, jadi begini. Jadi ketika kita habis sesuci, udah nih sesucinya sudah nih, sucinya sudah nih, sudah sempurna. Jadi yang pertama itu lubsahu ma ba'da kamal itu harus selesai, semua suci itu, udah suci. Terus kita pakai sepatu kaos kaki yang keras itu satu kakinya, satu kaki kanan gitu ya, kita pakai satu kaki. Terus terjadi pakai yang kedua kan, pakai yang kedua. Tapi belum selesai itu, belum selesai makainya sampai ke atas misalkan itu. Tapi sudah keburu buang air atau buang angin, itu berarti juga batal. Walaupun tinggal sedikit lagi. Kan nutupnya kan sampai mata kaki. Sebelum ketemu mata kaki, sebelum melewati mata kaki sudah batal atau sudah buang gas atau buang angin juga itu tidak boleh, harus disempurnakan lagi. Budunya lubsahuma ba'da kamal itu haronya disempurnakan kembali. Itu ya. Jadi walaupun seperti itu. Jadi tidak cukup gitu. Jadi walaupun hanya sedikit lagi sama, jadi seperti itu. Jadi harus disempurnakan. Jadi antara kaki satu dengan kaki yang lain, jadi harus disempurnakan. Fala bi ukhra kadzalika lam yakfi. Jadi sempurnakan dua-duanya, harus cukup. Jadi tidak boleh kurang dari mata kaki, kan seperti itu. Jadi seperti ini, wala ibtada al lubsaha ba'da kamal taharah. Cuma ya ini hadas qabla wusuli rijlani qadam khuffi lam yajuzi masbut. Ya ini, jadi kalau misalkan itu belum sampai ke atas mata kaki, ya tentunya itu harus balikin lagi untuk bersucinya. Itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai cara seperti ini, ya berarti harus tahu. Yang pertama, syarat yang pertama tidak bisa digunakan untuk selain daripada wudu. Yang kedua juga kalau memang ada kotoran atau ada janab, ya harus dibersihkan. Berarti sempurnakan dulu janabnya atau darah yang keluarnya. Terus juga antara yang kebaikan mana antara mengusap dengan membasuh, ya tentunya lebih afdol membasuh. Kalau misalkan ini dikatakan boleh, wa inna fa yajuzu mashul kufaini, ini dikatakan boleh, harus dua-duanya. Kalau salah satunya tidak boleh, karena kaki kanan yang terbaik nanti kaki kanan saja, kaki kiri enggak, tidak boleh, harus dua-duanya. Terkecuali memang dia itu tidak ada kakinya yang satu. Nah itu ya. Yang pertama ada syaratnya, ada syarat-syaratnya untuk bisa dijalankan itu. Yang pertama adalah kita harus bersih atau sesudah kita sesuci atau setelah kita bersuci. Nah, itu. Dan misalkan ada kaki, ya harus disempurnakan. Batasannya mana? Batas wudunya kan seperti itu. Mata kaki berarti harus lewat dari mata kaki. Kalau misalkan kita sudah hadas, itu sudah cukup ukurannya, tapi begitu kita mau pakai baru satu kaki, mau kaki yang kedua, sebelum sampai sempurna itu dipakai tapi sudah buang hadas, ya berarti juga harus mengulang kembali. Jadi tidak boleh mengusap. Kalau dipaksakan dipakai ya tidak boleh. Lam yajuzil mashu, tidak boleh kita mengusap. Nah, itu ya Pak ya. Masya Allah. Itu untuk inilah. Itu kan pelajaran yang memang nggak pernah kita pahami, jadi agak rumit. Belum kita pernah ngalamin Pak ya. Gitu. Itu yang pertama, nanti kita lanjutin untuk pertemuan selanjutnya untuk yang kedua ya Pak ya. Ini agak panjang ya.
agak panjang, jadi mudah-mudahan nanti bisa selesai. Yang intinya yang tadi itu bahwa muswab itu boleh. Jadi kalau boleh kan berarti bukan masuk ke sunnah, bukan masuk ke haram. Kalau boleh, kalau emang mendukung suasananya ya dibolehkan. Tapi kalau tidak mendukung kan jangan, nanti ada syarat-syarat yang harus dilalui. Jadi, jangan sampai nanti dipaksakan. Banyak sekarang itu ada yang dipaksakan, saya pernah lihat sendiri itu. Di kota ya itu ya, di mana itu ya. Di Bandung apa di mana saya lupa itu. Itu masih mahasiswa salah kajian itu kan itu. Jadi mereka hidupnya di kampus, habis itu ada acara kan mungkin. Terus keluar ke masjid, habis keluar masjid mereka nggak copot sepatu pak, langsung wudhu, sepatunya nggak dicopot gitu. Masya Allah, saya masya Allah. Ya, kajiannya kadang begitu, mahasiswa mungkin kajiannya kan beda. Jadi kaos kakinya, sepatunya nggak dicopot, langsung wudhu, tapi diusap aja gitu. Masya Allah, ada yang salah gitu. Nah, itu makanya perlu kita pahami. Syarat yang pertama tadi, nanti syarat kedua, ketiga ada. Jadi yang pertama harus dipahami. Jadi boleh dilakukan saat kita berwudu. Selain wudu ya kita dibasuh. Yang kedua juga harus dua-duanya, harus lebih daripada mata kaki. Dan juga kalau belum hadas, kalau belum suci jangan dipakaikan. Itu yang pertama yang harus kita rekam dulu lah itu. Nanti kalau ada orang di sekitar kita yang seperti itu kita ingatkan. Kadang-kadang sudah banyak orang-orang yang khauf ini salah ini. Dalam memahaminya salah. Terutama ya golongan sebelah itu kan kadang begitu. Mentang-mentang ada dibolehkan nanti jadi salah kaprah. Jadi segala sesuatunya dimudahkan. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan biasa yang tidak mendukung seperti itu pun dijalani. Kadang harusnya ada syarat perjalanan, ada persyaratan nanti mukim. Nanti juga ada syarat barang atau sepatunya itu seperti apa, yang dimaksud itu seperti apa. Cara mengusapnya nanti seperti apa. Itu yang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu ketaatan.